Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagasaputra beserta dua rekan saya yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Kristio. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Kami akan menjelaskan materi manajemen pemasaran, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Di sini ada beberapa macam-macam dari segmen pasar. Yang pertama adalah pemasaran segmen, yang kedua pemasaran ceruk, yang ketiga pemasaran lokal, dan yang keempat adalah pemasaran individual. Yang pertama ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen merupakan sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan dan keinginan yang serupa. Tugas seorang pemasar di dalam pemasaran segmen bukan menciptakan segmen, tetapi mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana saja yang akan dibidik. Pemasaran segmen juga menawarkan beberapa manfaat kunci melebihi pasar massal, yaitu sebuah keunggulan dari pemasaran segmen. Yang pertama, perusahaan dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan menghantarkan sebuah produk atau jasa dengan lebih baik. Yang kedua, dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan oleh pesaing atau juga kompetitor. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menentukan karakteristik segmen pasar. Segmen pasar sendiri bisa diidentifikasi menggunakan segmen preferensi. Yang pertama adalah preferensi homogen, yang kedua preferensi terdifusi, yang ketiga adalah preferensi kelompok. Nah, yang pertama ada preferensi homogen. Ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama, pasar tidak menunjukkan segmen alami. Pada sisi ekstrim lain, konsumen dengan preferensi terdifusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Jika ada beberapa merek di pasar, masing-masing ingin memposisikan diri di dalam ruang persaingan dan memperlihatkan perbedaan nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dalam preferensi konsumen. Yang terakhir, ada preferensi kelompok. Preferensi kelompok sendiri dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Selanjutnya ada pemasaran ceruk. Diambil dari kata ceruk. Ceruk merupakan sebuah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Seperti apakah ceruk yang menarik itu? Yang pertama, pelanggan mempunyai kumpulan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, mereka atau pelanggan juga bersedia untuk membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan mereka. Yang ketiga, ceruk tidak besar, tetapi mempunyai ukuran, laba, dan pertumbuhan yang potensial, dan juga tidak menarik banyak pesaing lain. Yang terakhir, peceruk dapat mendapatkan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Pemasaran lokal, suatu sasaran pemasaran itu yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Pemasaran ini adalah strategi pemasaran yang menargetkan calon-calon pelanggan di lokasi-lokasi spesifik tertentu dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga sekitar mengenai adanya sebuah bisnis dalam daerah mereka. Pendeknya, itu pemasaran lokal itu merupakan pemasaran yang ditujukan pada pasar lokal. Tingkatan penjual restoran ini dengan pasar lokal. Pemasaran restoran Anda tidak selalu harus berarti membuat iklan dengan biaya yang mahal dan menayangkan di televisi. Anda juga itu bisa untung besar melalui strategi pasar lokal yang tidak butuh banyak biaya. Keuntungan besar yang bisa Anda dapatkan dari strategi pemasaran ini adalah kemampuan menarik pelanggan yang tepat dan berarti. Saat Anda menargetkan pemasaran Anda secara khusus untuk pasar lokal, calon-calon pelanggan yang Anda akan jangkau merupakan orang-orang yang memang benar-benar
sedang mencari produk bisnis kuliner Anda, memiliki maksud untuk membeli, dan berada dalam daerah bisnis kuliner Anda. Nah, dengan strategi pemasaran lokal, Anda dapat menarik orang-orang tersebut untuk memesan dari Anda. Berikut adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan pemasaran lokal bisnis kuliner Anda. Yaitu yang pertama adalah tambahkan informasi lokasi restoran Anda di medsos itu, lengkapi dari Google Businessku restoran Anda. Dan yang ketiga, dapatkan review dari pelanggan lokal. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, jadilah seperti orang lokal. Pemasaran ke rumput yaitu suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk sedekat dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Oke, pemasaran ini tuh dasar yang mengambil ide-ide yang tidak konvensional dan mempersempit fokus ke kelompok orang yang ditargetkan yang dapat memperkuat efektivitas mereka. Dan ini adalah 3 taktik pemasaran akar rumput. Yang pertama yaitu ada 3 bahan utama untuk kampanye pemasaran akar rumput. Yang pertama adalah setiap gerakan harus didorong oleh tujuan. Pemasaran akar rumput itu mungkin cuma tentang ide-ide yang tidak biasa, tetapi kreativitas itu perlu disalurkan menggunakan data dan tujuan auden. Ketika Anda berbicara tentang mendapatkan hasil tanpa menghabiskan banyak uang, Anda perlu memastikan setiap keputusan didukung oleh apa yang Anda ketahui atau apa yang dapat Anda temukan. Saya akan memberikan contoh bagaimana saya dan salah satu pendiri saya mengubah basis pelanggan kami dari 70 orang menjadi 700 tanpa membayar sepeser pun untuk iklan. Misalnya, solusi bagaimana kita melakukan momentum, bagaimana kita membangun ini dengan sedikit lebih dari uang monopoli di kucing. Solusinya yaitu kami mulai dengan mencari tahu untuk siapa kami akan terbukti paling berharga dan di mana kami dapat menemukan mereka. Ini berarti memulai upaya memecahkan akar rumput dengan audien target super sempit di wilayah region dan Asia. Kemudian mengidentifikasi merek, yaitu dengan mentor yang sudah memiliki kesadaran dan pengaruh kuat di seluruh target pasar kami. Setelah menghabiskan waktu untuk benar-benar mengenal audien khusus kami untuk berupaya untuk membangun hubungan yang autentik dan didorong oleh nilai dengan lingkaran pengaruh kami. Kami menunjukkan akar rumput kami itu pemasaran kreatif yang benar-benar gratis, lingkaran pengaruh dengan murah hati. Yang kedua adalah penergetan yang lebih mematikan. Dan yang ketiga adalah beberapa kreativitas panas. Maksudnya kreativitas panas itu saya sebut di bahan utama dan nomor 2 tidak hanya memberikan podium. Dengan perhatian mereka sama sekali jika Anda tidak beri mereka sesuatu yang berharga untuk waktu mereka. Anda itu benar-benar harus menyampaikan sesuatu yang cukup benar-benar sehingga amplifier Anda tidak hanya melogikannya, tetapi juga audien itu mereka dengan antusias, disitulah akan masuk produknya. Pemasaran individual yaitu strategi pemasaran di mana perusahaan itu memanfaatkan teknologi dengan mengirim pesan individu untuk menawarkan produk kepada pelanggan atau calon pelanggan. Dikenal sebagai pemasaran perorangan adalah strategi pemasaran di mana perusahaan memanfaatkan analisis data dan teknologi digital untuk mengirimkan pesan individual dan penawaran produk itu kepada pelanggan atau calon pelanggan. Konsep pemasaran individual itu meyakini bahwa kunci pemasaran yang efektif adalah perlakuan kepada konsumen sebagai individu dan dengan menggunakan dialog yang interaktif dengan menyediakan produk yang cenderung dipersonalisasikan dengan pelayanan yang prima, peningkatan mutu, mengkomunikasikan keanggotaan dalam setiap komunitas dan selalu menyediakan dukungan. Pesan yang digunakan dalam one-to-one marketing adalah pesan 2 arah di mana perusahaan sangat memperhatikan pesan dari setiap pelanggan. Jelaskan bahwa one-to-one marketing jauh dari sekedar memasarkan dan melakukan penjualan. Perusahaan harus mampu berubah bagaimana produknya itu diatur dan dikirim berdasarkan kebutuhan pelanggan secara individu.
sehingga dengan bantuan marketing perusahaan mengedepankan hubungan antara perusahaan dengan kepuasan pelanggan. Dan ini adalah dasar segmentasi konsumen, yaitu yang pertama adalah segmentasi demografis, yang kedua adalah segmentasi geografis, yang ketiga adalah segmentasi psikografis, yang keempat adalah segmentasi perilaku. Segmentasi pasar konsumen ini ialah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasikan dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli pasar. Dan yang pertama yaitu segmentasi demografis, yaitu antara lain umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah segmentasi geografi, yaitu daerah tersebut itu antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan iklim. Dan yang ketiga adalah segmentasi psikografis atau psikologi, yaitu daerah tersebut itu kelas sosial hidup, kan kepribadian, manfaat yang dicari, status pemakaian, tingkat pemakaian, status kesejahteraan, dan sikap pada produknya. Segmentasi demografis yaitu menjadi negara-negara bagian kabupaten kota dan lingkungan sekitar. Hasil pengelompokan grafis dengan gaya hidup yang tertentu. Klaster baru Price, Young, Grady, Wave Bombers, tiga The Compartins, yang keempat Old Mill Towns. Segmentasi demografi ini mencakup dengan siklus hidupnya, dengan adanya pendapatan dan pendidikan, dengan umur keluarga serta pemasarannya dengan pendidikannya. Dan ketiga, membagi pelanggan jadi beberapa kelompok, yaitu agama, lain-lain. Dan cara kerja itu mengefisienkan dengan para karyawannya untuk saling menjaga satu sama lain. Geografis, demografis. Di sini terdapat usia, yaitu keinginan dan kemampuan konsumen untuk merubah sesuai dengan usia. Jenis kelamin, pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda. Ketiga, dalam pendapatan tidak selalu memprediksi pelanggan terbaik untuk produk tertentu. Yang terakhir, tahap kehidupan, mempresentasikan peluang bagi pemasaran yang dapat membantu masyarakat mengatasi masalah utama mereka. Terdapat juga generasi. Setiap generasi sangat dipengaruhi oleh musik, film, politik di setiap pertemuan mereka dan mendefinisikan kejadian pada periode tersebut. Dan selanjutnya kelas sosial. Kelas sosial berpengaruh kuat terhadap preferensi mobil, pakaian, perlengkapan rumah, dan lain-lain. Meskipun demikian, selaras dengan kelas sosial berubah setiap tahun. Segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan geografis guna lebih memahami konsumen. Sistem segmentasi FAST. FAST adalah singkatan dari Value, Attitude, Lifestyle, sebuah kerangka kerja untuk segmentasi psikografis. Di sini dapat mengkombinasikan ciri psikologi dan demografi untuk menjelaskan perilaku konsumen. Kategorinya ada 8. Pertama, achiever, innovator, thinker, believer, striker, experience, maker, survivor. Segmentasi perilaku. Di sini terdapat peran keputusan. Pemasaran harus cermat dalam mengambil keputusan penentuan sasaran tersebut. Selanjutnya, variabel perilaku. Di sini titik awal untuk membangun segmentasi pasar. Status pengguna. Penggunaan potensial adalah konsumen yang akan menjadi pengguna dan hubungannya. Terakhir, kejadian dapat didefinisikan berdasarkan waktu, hari, bulan, tahun, atau aspek temporer kehidupan manusia. Kolom to divide the info. 4 kolom dalam bagi info. Yang pertama, tingkat pengguna. Pasar dapat disegmentasikan menjadi kelas ringan, menengah, dan berat. Selanjutnya, status loyalitas. Pemasar biasanya membayangkan 4 kelompok berdasarkan status loyalitas mereka.
3. Sikap. 5 sikap tenaga tentang produk: antusias, positif, apatis, negatif, dan agresif. Terakhir, tahap kesiapan pemilik. Untuk membantu menentukan beberapa banyak orang yang ada di dalam tahap tersebut, pemasar menerapkan cerobong pemasaran. Model konversi di sini terdapat mudah berubah, rendah, rata-rata, tak tergoyahkan, sangat tidak bersedia, tidak terlalu bersedia, ambivalent, bersedia. Langkah-langkah dalam proses segmentasi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan keluhan. Di sini mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Kedua, identifikasi segmen. Untuk saling segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku pengguna. Mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi. 3. Daya tarik segmen. Dapat menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar, dalam menentukan keseluruhan daya tarik setiap segmen. 4. Profitabilitas segmen. Menentukan profitabilitas segmen. 5. Positioning segmen. Untuk setiap segmen, ciptakan proposisi nilai dan strategi positioning. Harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Kenan arsitek segmen. Menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik setiap strategi positioning segmen. Dan terakhir, strategi bauran pemasaran. Memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran: produk, harga, promosi, dan tempat. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Di sini pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan bersaing memusuhi segmen. Spesialisasi selektif. Mendefinisikan risiko perusahaan. Spesialisasi produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. Cakupan pasar penuh. Berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk. Pemasaran tanpa diferensiasi satu penawaran. Pemasaran teridentifikasi produk berbeda tiap segmen. Pilihan etika target pasar. Di sini terdapat kritik konsumen dan kontroversi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya salam kebajikan.